Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin ingin kembali berbagi informasi seputar rekrutmen P3K dan CPNS resmi disampaikan oleh Ibu Nunu Suryani. Jadi buat rekan-rekan yang lagi menonton video ini, silahkan disimak videonya dengan baik, jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Jika ada suara-suara berisik, abaikan saja rekan-rekan ya. Oke, kita lanjut saja ke info intinya. Oke, yang pertama, admin di sini akan bagikan informasi dari Ibu Nunu Suryani, rekan-rekan ya. Nah, di mana di sini ada informasinya, ini 5 jam yang lalu, kita lihat bersama-sama 5 jam yang lalu, di mana Ibu Nunu mempublikasikan ya hasil tangkapan layar atau hasil foto ketika melakukan rapat kerja pada hari Kamis, tepatnya tanggal 26 Januari yang lalu. Rapat kerja Panitia Seleksi Nasional di kantor Kemenpan RB membahas seleksi ASN, P3K, guru dan nakes masih menjadi prioritas. Alhamdulillah rekan-rekan ya, jadi teman-teman guru dan nakes ini masih menjadi prioritas. Tahun 2023 adalah batas akhir penempatan melalui seleksi P3K. Semoga semua lancar dan para guru honorer mendapatkan penempatan. Alhamdulillah rekan-rekan ya. Jadi ini rapat kerjanya 26 Januari yang lalu, namun dipublikasikan oleh Ibu Nunu 5 jam yang lalu. Nah, di sini kita bisa melihat ini kebutuhan CASN tahun 2023. Nah, jelas rekan-rekan ya. Oke, selanjutnya kita lihat di sini. Di sini ada 3 poin. Poin pertama, poin kedua, poin ketiga. Poin pertama yaitu pusat, 2 itu daerah, dan yang ketiga adalah sekolah kedinasan. Nah, kita pertama-tama melihat di pusat atau formasi pusat atau kebutuhan pusat rekan-rekan ya. Untuk CPNS di sini ada 3 bidang, yaitu bidang kehakiman, kejaksaan, dan bidang intelijen. Yang mana kebutuhannya yaitu 24.419. Jadi itu kebutuhannya rekan-rekan ya dari 3 bidang CPNS. Sedangkan untuk P3K pusat 56.450. Jadi 56.450. Jadi totalnya untuk pusat adalah 80.869. Selanjutnya untuk daerah, untuk guru sendiri yaitu P3K tenaga guru ada 80.202. Sedangkan untuk tenaga kesehatan 327.542 dan tenaga teknis 35.629. Jadi total untuk P3K di daerah mulai dari guru, kesehatan, nakes ya, kesehatan dan teknis yaitu 943.373. Selanjutnya di sini ada juga kebutuhan untuk sekolah kedinasan, ini ada 6.259 Bapak Ibu ya. Nah, jadi ada 6.259. Jadi total kebutuhan dari pusat, daerah, dan untuk sekolah kedinasan sendiri adalah 1.030.501. Nah, ini rekan-rekan ya totalnya. Jadi ini rekan-rekan juga akan mendapatkan keuntungan khususnya rekan-rekan yang P1 yang tidak mendapatkan penempatan kemarin. Nah, jadi jangan khawatir rekan-rekan ya. Jadi kuotanya di sini cukup banyak untuk guru yaitu 580.000 sekian. Nah, di sini kembali dipaparkan ya oleh Ibu Nunu pada saat rapat kerja hasil sementara penempatan guru lulus passing grade atau PG pelamar prioritas 1 dari 193.954 yang telah mengikuti penempatan ya, yang mendapatkan penempatan di tahun 2022 kemarin, yang insya Allah pengumumannya di tanggal 2-3 Februari yaitu 127.000, dan tersisa 65.860 itu dituntaskan di tahun 2023. Nah, rekan-rekan ya, jadi semoga saja semua 65.000 ini bisa tercover rekan-rekan ya di tahun 2023. Nah, ini adalah foto dokumentasi yang dipost juga oleh Ibu Nunu Suryani. Jadi terkait kebutuhan CASN tahun 2023 ini totalnya rekan-rekan ya, dan ini pembagiannya antar pusat dan daerah. Oke, selanjutnya admin juga akan bagikan informasi kepada rekan-rekan semua. Oke, di sini juga ada informasi dari Menpan RB ya, di mana diinformasikan bahwa peraturan Menteri Pan RB tentang jabatan fungsional
terbit, PNS dan CPNS perlu menyimak. Jadi di sini PNS dan CPNS perlu menyimak, kata beliau. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Bapak Abdullah Azwar Anas, menerbitkan Permenpan RB tentang jabatan fungsional. Regulasi berupa peraturan Menpan RB atau Permenpan RB nomor 1 tahun 2023 itu ditandatangani Bapak Azwar Anas pada 6 Januari 2023. Dalam Permenpan RB nomor 1 tahun 2023 disebutkan kategori jabatan fungsional atau JF terdiri atas JF keahlian dan JF keterampilan. JF keahlian ditetapkan berdasarkan dominasi karakteristik pekerjaan ranah kognitif, yaitu pengetahuan dan perilaku sesuai dengan jenjang pendidikan. Jabatan fungsional keterampilan berdasarkan dominasi karakteristik pekerjaan. Jadi karakteristik pekerjaan pada ranah psikomotor. Jadi ini pada ranah psikomotor, yang satunya pada ranah kognitif, yaitu keterampilan dan perilaku sesuai dengan jenjang pendidikan. Nah, ini berdasarkan ini ya, jenjang pendidikan. Untuk jenjang JF keahlian terdiri atas ahli utama, ahli madya, ahli muda, dan ahli pertama. Nah, untuk guru itu jika baru lulus jadi ASN ya, ini ahli pertama rata-rata. Adapun tugas dan fungsi dalam jabatan fungsional keahlian ditentukan berdasarkan pengetahuan dan keahlian sebagai berikut. Nah, di sini dipaparkan lagi. A. Jenjang JF ahli utama melaksanakan tugas dan fungsi utama yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat tinggi. Dan selanjutnya, jenjang JF ahli madya melaksanakan tugas dan fungsi utama yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat tinggi. Sedangkan jenjang JF ahli muda melaksanakan tugas dan fungsi utama yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat lanjutan. D. Jenjang JF ahli pertama melaksanakan tugas dan fungsi utama yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat dasar. Jadi untuk jenjang JF ahli pertama ini melaksanakan tugas rekan-rekannya, tugas dan fungsi utamanya yaitu yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat dasar. Permenpan RB nomor 1 tahun 2023 menyebutkan jenjang JF keterampilan terdiri atas penyelia, mahir, terampil, dan pemula. Jadi ini untuk JF keterampilan. Tugas dan fungsi dalam JF keterampilan ditentukan berdasarkan pengetahuan dan keterampilan sebagai berikut. Jenjang JF penyelia melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi, jadi fungsi koordinasi dalam JF keterampilan. Sedangkan jenjang JF mahir melaksanakan tugas dan fungsi utama dalam JF keterampilan. Sedangkan jenjang JF terampil, jadi untuk yang terampil melaksanakan tugas dan fungsi yang bersifat lanjutan dalam JF keterampilan. Jadi ada lanjutan dari JF mahir ini ya, untuk JF terampil. Jenjang JF pemula melaksanakan tugas dan fungsi yang bersifat dasar dalam JF keterampilan. Pengangkatan PNS dalam JF harus mempertimbangkan lingkup tugas unit organisasi dengan kelompok keahlian atau keterampilan jenjang fungsional, jabatan fungsional, serta kebutuhan organisasi. Ini disampaikan oleh Menteri Anas dalam Permenpan RB tersebut. Penetapan kebutuhan JF dilaksanakan berdasarkan pedoman menghitung kebutuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi intinya jika rekan-rekan sebenarnya ingin melihat lebih lengkap tentang peraturan atau Permenpan RB nomor 1 tahun 2023 ini, bisa berkunjung langsung ke website resmi daripada Menpan RB rekan-rekannya. Di sana sudah juga di post, rekan-rekan tinggal mengunduh di sana. Jadi ini adalah informasi yang dapat admin bagikan di video kali ini, atau tepatnya di hari ini, dan yang tak kalah penting yaitu mengenai hal ini ya yang disampaikan oleh Ibu Nunu Suryani. Mungkin cukup sampai di sini, lebih dan kurangnya admin mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.